Halo semua, balik lagi dengan Kultus Hobi. Video ini adalah figur pre-orders run-up episode ke-56 untuk figur-figur yang pre-ordernya di-announce di November week 3 dan 4. Ini adalah list dari figur-figur yang saya akan bahas di video ini. Mudah-mudahan pilihan saya menarik buat kalian nonton ya. Dan ini adalah list dari figur yang saya nggak bahas tapi akan saya feature di akhir video. Langsung aja kita lihat figur pertama yang akan saya bahas ya. Yang pertama adalah Esa Figures Frieren dari Frieren Beyond the Journey's End. Ini saya lumayan udah nunggu ya untuk Esa Figures Frieren. Animenya surprisingly slowly becoming one of my favorite anime. Di sini Esa Figures Frieren cukup menarik ya. Kita bisa lihat ada beberapa macam ekspresi di facepage-nya. Figurnya si Frieren ini juga datang dengan mage staff-nya dia, dan yang lumayan menarik di sini kita dapat magic effect sheet-nya. Biasa SI figure suka nggak include effect sheet atau parts, jadi kita bisa posein Frieren lagi pakai spell Zoltrak lah ya dengan effect sheet ini. Overall menurut saya ini figur yang cukup menarik, penampilannya bagus, face place-nya saya suka, dan dapat effect sheet ini menurut saya juga bagus untuk figurnya. Figurnya Fern juga sudah di-announce ya, kita nantikan nanti pas juga sudah dibuka pre-ordernya. Yang berikutnya adalah Figma Makima dari Chainsaw Man. Well, saya agak ada opini yang bertentangan untuk Figma Makima ini. Di satu sisi, menurut saya penampilannya bagus, parts-parts yang dapat juga cukup bagus seperti lollipop, beer mug, lower body parts untuk posisi duduk, dan hand parts untuk bikin pose dari salah satu scene epic dia di anime. Tapi, beberapa Figma Chainsaw Man itu harganya mahal banget, dan di sini Makima juga sama, dengan harga 11.000 yen, dan ngelihat parts-parts yang dapat, menurut saya agak terlalu mahal ya untuk harga figurnya. Dan mungkin sialnya figur ini dibuka pre-ordernya nggak jauh dari pas Tamashii Nations announce SIF-nya Makima. Walaupun kita belum tahu akan dapat parts apa aja, yang sudah saya notice bagus banget dari SIF-nya itu datang dengan quote-nya Makima yang dari bahan cloth, dan di figur Figma Makima ini nggak ada cloth-nya ya. Walaupun figur Figma Makima ini menarik, tapi harganya agak terlalu tinggi ya kalau menurut saya. Yang berikutnya adalah Nendoroid Bone Forger. Ini sebenarnya pre-ordernya belum benar-benar dibuka, karena ini cuman kasih lihat kita ada advance sales buat event Jam Festa 2024. Untuk general pre-ordernya baru dibuka tanggal 19 Desember untuk figur ini ya. Di sini figurnya Bone menurut saya cukup bagus juga. Ada dua faceplates dan ada parts seperti leash dan dog food. Tapi sepertinya Nendoroid Bone ini nggak bisa dinaikin ya sama Nendoroid A-nya. Tapi menurut saya sih tetap menarik untuk figurnya Bone ini. Apalagi jika kalian sudah mengoleksi untuk Nendoroid Spy Family, saya rasa Nendoroid Bone ini boleh kalian consider masuk ke koleksi kalian. Yang berikutnya adalah Nendoroid Ruby dari Oshinoko. Di sini figurnya sudah kelihatan bagus ya untuk Nendoroid Ruby ini. Parts-parts yang dapat pun menurut saya cukup menarik. Ada mikrofon, light stick, dan fan sign. Di sini Ruby memakai outfit pas Bikomachi lagi perform ya. Berbeda dengan si Nendoroidnya Kana Arima. Mukanya kelihatan bagus di sini, dan seperti Aqua tentu saja ada bintang juga di matanya si Ruby ini. Faceplace-nya juga cukup menarik. Mungkin favorit saya adalah faceplace yang winking face expression. Overall menurut saya Nendoroid figur yang cukup bagus untuk Ruby ini, dan ini lagi-lagi Nendoroid figur yang cukup menarik dari series Oshinoko menurut saya. Yang berikutnya masih dari Oshinoko, kita akan lihat Kerikole Kana Arima seperti U-scale figure. Di sini Kana Arimanya memakai outfit pas Bikomachi perform ya. Dari base-nya ini bisa dibilang mirip dengan scale figurnya si Ai dan Ruby untuk bentuknya. Di sini posenya si Kana Arima terlihat bagus. Dia lagi perform dengan memegang mikrofon. Ekspresi mukanya di sini juga kelihatan bagus. Overall sculpting dan warna untuk figurnya si Kana Arima ini sudah kelihatan bagus juga. Outfitnya di sini kelihatan keren. Overall sih scale figure Oshinoko so far kelihatan bagus-bagus ya. Dan si Kana Arima ini juga sama. Jika kalian fans dari Oshinoko, saya rasa scale figure ini akan menarik buat kalian, walaupun memang harganya agak tinggi di 20.900 yen. Yang berikutnya adalah seperti scale figurnya si Torigoto dari Bocchi The Rock by Furyu. Di sini bocinya kelihatan bagus, dan posenya dia lagi perform dengan gitarnya dia ya. Di sini overall looknya untuk figur ini sudah kelihatan bagus. Tinggi dari figur ini adalah 22 cm, sculpting dan warna figurnya kelihatan bagus dan menarik. Di sini gitarnya pun juga sudah kelihatan bagus sih menurut saya. Base-nya ini berbentuk bulat dengan ubin berwarna hitam putih, dan di sini kelihatan juga ada perlengkapan dari gitar elektriknya si Bocchi. Karena saya nggak gitu tahu untuk nama-namanya ini, mendingan saya nggak sebut, tapi menurut saya perlengkapan gitarnya ini nambah bikin bagus untuk figurnya si Bocchi ini ya. Overall, this is a very interesting scale figure untuk si Bocchi. Lalu yang terakhir adalah Aspire Nobara Kugisaki seperti scale figure. Saya nggak tahu timing saya bikin video ini dengan include figur Nobara di video ini pas atau enggak,
dengan dirilisnya season 2 episode 19. Kalian nonton aja episodenya buat tahu maksud saya ya. Di sini scale figure si Nobara udah terlihat keren banget. Posenya dia adalah ketika dia berantem dengan Echizu di episode final season 1 Jujutsu Kaisen. Di sini dia lagi pakai curse teknik dia hairpin, dan fight scene-nya dia dan Yuji di episode itu menurut saya sangat keren banget, terutama action-nya di match dengan soundtrack-nya. Kalian bisa lihat ada efek darah yang besar di belakang Nobara, ada pakunya dia juga, dan kalian juga bisa lihat Echizu-nya di efeknya itu. Overall look cukup bagus, ekspresi mukanya walaupun nggak sekeren di anime, tapi menurut saya di sini juga sudah kelihatan bagus. Overall, this is a really nice scale figure untuk Nobara ya. Sampai sini aja untuk figure pre-order round of video ini. Gimana menurut kalian untuk figur-figur yang saya bahas di video ini? Mudah-mudahan menarik buat kalian ya. Untuk figur-figur yang saya nggak bahas di video ini, tapi mungkin menarik buat kalian, saya akan feature habis ini. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Untuk next video, saya akan unboxing dan review Esa Figures Yamada Asaemon Sagiri dari Hell's Paradise Jigoku Raku. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.